Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak serta Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa anak-anak sudah berada di ujung di pembelajaran sekolah. Sudah saatnya anak-anak naik ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Maka dari itu saya akan menyampaikan sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB pada TK, SD, dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Dasar dari pelaksanaan PPDB tersebut yang pertama yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021, yang kedua Peraturan Bupati Sidoarjo tahun 2021, yang ketiga yaitu petunjuk teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Persyaratan untuk PPDB TK, usia paling rendah yaitu 4 tahun dan yang paling tinggi 5 tahun. Itu untuk kelompok A. Untuk TKB, usia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi adalah 6 tahun. Sedangkan PPDB SD yaitu berusia 7 tahun, berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau kepala TK RA asal. Untuk PPDB SMP, syarat yang pertama yaitu berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang kedua, memiliki ijazah atau STTB SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. Rombongan belajar dan pagu untuk TK paling banyak 2 rombongan belajar. Pagunya tiap rombongan belajar atau tiap kelasnya itu berisi paling banyak adalah 20 peserta didik. Sedangkan untuk SD, rombongan belajarnya paling banyak yaitu 4 rombel. Sedangkan pagunya tiap rombongan belajar itu paling banyak 28 peserta didik. Untuk SMP, rombelnya paling banyak adalah 11 rombel. Pagunya setiap rombongan belajar atau setiap kelas paling banyak adalah 32 peserta didik. Sedangkan ketentuan umum dari PPDB Sidoarjo tahun 2021 terdapat 4 jalur. Yang pertama zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan tugas orang tua atau wali, yang keempat jalur prestasi. Pada tahun 2021 ini, penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus itu mendaftar melalui jalur afirmasi. Sedangkan calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu tersebut yaitu yang pertama bencana alam, yang kedua yaitu bencana sosial. Jadi untuk bencana alam dan bencana sosial ini bagi peserta didik, calon peserta didik yang tidak memiliki KK bisa menggunakan surat keterangan domisili. Selanjutnya ketentuan yang keempat yaitu calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan kartu keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dibatasi paling banyak 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan. Dan ini tidak berlaku bagi calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo meskipun mempunyai KK di wilayah Sidoarjo. Untuk jalur pendaftaran PPDB tahun 2021 tadi ada 4 ya. Yang pertama zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga prestasi, yang keempat perpindahan tugas orang tua atau wali.
untuk jalur prestasi, nilai akademiknya, prestasi nilai akademik itu diambil 80% dari kuota jalur prestasi. Mungkin ini lebih dikenal di Bapak Ibu wali murid, itu lebih dikenal dengan siswa teladan. Jalur prestasi teladan itu mendapatkan 80% kuota, sedangkan sisanya 20% itu diambil kuota jalur prestasi hasil perlombaan. Ya, jadi untuk hasil perlombaan seperti mungkin lomba olimpiade atau mungkin perlombaan yang lain itu diambil 20%. Sedangkan untuk yang prestasi nilai akademik atau yang siswa teladan diambil 80% ya. Selanjutnya untuk afirmasi itu diambil dari keluarga tidak mampu. Ya. Terus yang kedua penyandang disabilitas atau ABK. Yang ketiga berasal dari SD atau MI sulit terjangkau. Sedangkan untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor, atau sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak, guru atau tenaga kependidikan. Ya. Selanjutnya untuk jalur zonasi, yang pertama yaitu sasaran. Sasarannya yaitu calon peserta didik baru di dalam wilayah sesuai zonasi yang telah ditetapkan. Artinya setiap sekolah itu ada wilayah-wilayah zonasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, dasarnya yaitu apa? Dasarnya yaitu kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kartu keluarganya itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Artinya tidak boleh masih baru, ya. Harus paling singkat itu minimal 1 tahun pembuatan, 1 tahun yang lalu pembuatannya. Untuk skor jarak ini diambil interval dari 200 sampai 0. Ya. Ini berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1 skornya. Jadi sebagai contoh ini, seandainya Budi tempat tinggalnya yang berdasarkan KK itu adalah berjarak 500 meter dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Ini sebagai contoh ya. 500 meter berarti setiap 100 meter kan dikurangi 1 skor. Berarti kalau 500 meter dikurangi skornya 5. Nah, berarti nilainya Budi skornya adalah 195 diambil dari 200 dikurangi 5. Karena tempat tinggalnya Budi yang sesuai dengan kakak itu adalah 500 meter. Seperti itu ya. Dan itu didasarkan dari aplikasi apa? Google Maps, Google Fit, Strava, atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, untuk pemilihan sekolah, setiap calon peserta didik jalur zonasi boleh memilih 2 pilihan, ya, di dalam zonasi atau di luar zonasi dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pembagian zonanya. Untuk SD ada 112 zona, untuk SMP 18 zona. Jadi penjelasannya seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Kuotanya paling sedikit 50%, terus memilih 2 pilihan sekolah di dalam dan atau di luar zonasi menggunakan Google Maps. Ini skor jarak yang tadi saya jelaskan. Nah, ini tambahannya. Jadi calon peserta didik baru berdasarkan kakak, orang tua atau wali, dan tinggal bersama orang tua atau wali. Ini harus ada di dalamnya kakak ya. Anaknya, calon peserta didiknya harus ada di dalam kakak. Dengan ketentuan kartu keluarga diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi harus baru, karena ditakutkan karena ada PPDB jadi membuat kakak baru untuk memperbarui kakak yang dekat dengan SMP negeri yang diinginkan. Jadi ditakutkan seperti itu.
Jadi ada ketentuan minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Setidaknya anaknya minimal masih kelas 5 kalau dia mau ke SMP negeri ya. Ada tambahan skor ya, ada tambahan skor untuk yang rumahnya itu kakaknya masih dalam satu RT dengan sekolah tujuan, dengan sekolah yang diinginkan tadi ada tambahan skor 40. Terus dalam satu RW, apabila masih dalam satu RW ada tambahan skor 30 skor ya. Terus kalau dalam satu desa atau kelurahan dengan sekolah tujuan masih satu desa atau kelurahan itu tambahan skor 20 ya. Jadi kalau contoh saya tadi itu jika Budi itu skornya 195 karena jaraknya itu 500 meter ya, jadi 200 skornya dikurangi 5 jadi 195. Nah ternyata Budi itu dalam satu RT Masian dengan sekolah tujuannya dengan SMP 1 tadi, seandainya contoh dari yang saya sampaikan tadi, maka 195 ditambah 40 jadi nilainya Budi yaitu 235 tuh ya. Jadi secara otomatis calon peserta didik yang rumahnya masih dalam satu RT, RW dan kelurahan dia ada kemungkinan besar untuk diterima di SMP negeri yang dekat rumahnya, seperti itu. Nah, nanti jika dalam jalur zonasi ini ada skor yang sama ya, jadi ada skor yang sama, itu yang diprioritaskan itu adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kalau seandainya nilainya sama, skornya sama, seandainya 195 dengan 195. Nah, Budi ternyata umurnya lebih tua berapa hari? Nah, 1 hari saja sudah Budi otomatis yang berada di lebih atas, yang lebih muda berada di bawahnya dalam tingkat penyekoran ya. Nah, ini yang tadi 7 yang saya sampaikan, boleh menggunakan domisili jika memang ada dikarenakan sebab bencana alam atau bencana sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu jalur afirmasi. Ini jalur yang selanjutnya. Sasarannya apa? Yang berhak mendaftar di jalur afirmasi yaitu yang pertama adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yang kedua penyandang disabilitas, yang ketiga berasal dari SD atau MI sulit terjangkau. Dasarnya apa? Dasarnya tetap yaitu kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Skornya juga sama seperti yang tadi di jalur zonasi, hanya saja ada dokumen pendukungnya. Yang pertama yaitu bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi seperti KIP, KIS ya, atau PKH ya. Kartu Indonesia Pintar kalau punya kartu Indonesia Pintar atau terdaftar di program Indonesia Pintar, atau KIS ya, kartu Indonesia Sejahtera, kartu Indonesia Sejahtera, terus sama PKH, program Keluarga Harapan itu ya. Jadi itu adalah program-program dari pemerintah untuk penanganan keluarga tidak mampu. Yang kedua yaitu surat keterangan tidak mampu. Yang ketiga fakta integritas yang harus ditandatangani nanti ya. Selain itu jalur afirmasi juga terdapat penyandang disabilitas ya. Kategorinya autis, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik tingkat ringan maupun sedang, dan itu dibuktikan oleh hasil asesmen atau pemeriksaan dari ahli. Salah satunya yaitu pemeriksaan dari poli psikologi di RSUD Sidoarjo ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah sekolah-sekolah yang tadi saya sampaikan sasarannya yaitu berasal dari SDMI yang sulit terjangkau. Mana saja? Ini adalah yang pertama adalah SDN Gebang 2, MI Al Abrol Kali Kajang Gebang,
SD Gedung Peluk 2 Candi, SDN Sawan 2 Buduran, SDN Plumbon 1 Porong, SDN Tambak Kali Soko 1 Jabon, SDN Kupang 3 Jabon, SDN Kupang 4 Jabon, dan SDN Gedung Pandan 2 Jabon. Ya, itu untuk jalur afirmasi. Selanjutnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini harus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor tempat bekerja orang tuanya. Nah, apabila nanti ada sisa, sisa itu kuotanya akan diberikan kepada anak guru atau tenaga kependidikan, dan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Sidoarjo, dan tetap diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan. Jalur yang keempat yaitu jalur prestasi. Prestasi akademik ataupun non-akademik. Ya, ini untuk yang jalur prestasi akademik ya. Ini yang biasanya dikenal lebih dikenal dengan siswa teladan ya. Itu dibuktikan dengan nilai rapor pada 5 semester terakhir ya. Berarti mulai kelas 4 ya. Nilai mulai kelas 4 ya, semester 1, semester 2, terus kelas 5 semester 1, 2, dan kelas 6 semester 1. Dan juga tentunya selain nilai rapor ada nilai ujian sekolah dan juga penilaian sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersama dengan guru. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Selanjutnya diketahui oleh pengawas pembina dan dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik kelas 6 yang berprestasi. Nah, kuotanya yaitu di kuota setiap sekolah itu berbeda-beda. Nah, itu perhitungannya berdasarkan kelipatan. Nah, dihitung berdasarkan kelipatan 14. Ya. 14 peserta didik dipilih satu yang peserta didik berprestasi ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jika sekolah tersebut memiliki 14 siswa, maka mendapatkan satu kuota peserta didik berprestasi ya. Apabila siswanya 28, maka memilih 2 siswa berprestasi. Apabila siswanya 42, berarti 3 siswa berprestasi. Apabila 56 siswa, jumlah siswa dalam satu sekolah tersebut, berarti akan mendapatkan 4 kuota siswa berprestasi, dan seterusnya. Nah, jika terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 10 atau lebih, maka bisa ditambahkan 1 peserta didik berprestasi. Jadi contohnya seandainya kalau tadi kan 14 mendapatkan 1 siswa prestasi. Nah, kalau seandainya siswanya tidak sampai 28, harusnya kan 28 tapi seandainya hanya 24, berarti kan kelebihan 10. Nah, itu tetap mendapatkan 2 kuota siswa berprestasi. Ya, jadi itu ya. Jadi semakin banyak siswa di sekolah tersebut, otomatis kuota untuk peserta didik berprestasi semakin banyak. Yang terakhir, nah, satuan pendidik yang hanya memiliki 1 rombel dengan jumlah peserta didik kurang dari 14 bisa dipilih 1 peserta didik berprestasi. Jika ada SD yang hanya memiliki 1 rombel, jadi kelas 1 saja, tidak ada 1A, 1B, 1C, tidak ada, hanya 1, itu pun siswanya kurang ya, kekurangan siswa kurang dari 14, tetap mendapatkan 1 kuota peserta didik berprestasi. Selanjutnya jalur prestasi melalui prestasi hasil perlombaan. Ya, hasil perlombaan atau pertandingan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi atau tingkat kabupaten kota. Jadi paling rendah tingkatnya yaitu kabupaten kota ya. Untuk tingkat kecamatan itu tidak berlaku ya. Paling rendah yaitu tingkat kabupaten atau kota. Dibuktikan dengan memiliki sertifikat akademik berjenjang secara perorangan atau beregu yang diperoleh calon peserta didik baru diterbitkan paling singkat 6 bulan. Kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemdikbud dan Dinas, dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
Jadi kalau seandainya mempunyai sertifikat, ini untuk prestasi akademik ataupun non akademik berjenjang. Ya, berjenjang itu artinya kan mulai dari kabupaten, kota, terus juara 1 atau dia mewakili kabupaten kota naik ke tingkat provinsi. Terus di provinsi mungkin menang, bisa lagi lanjut sampai tingkat nasional dan bahkan sampai di atasnya tingkat internasional. Ya, itu juga diperbolehkan meskipun itu bergu. Ya. Selanjutnya untuk sertifikatnya dimaksud juara 1 akademik ataupun non akademik tingkat kabupaten, perorangan atau bergu, juara 1, 2 akademik atau non akademik tingkat provinsi, perorangan, bergu, dan juara 1, 2, 3 untuk tingkat internasional atau nasional. Nah, ini kalau seandainya juaranya yaitu juara yang tidak berjenjang. Ya, sertifikat yang juaranya tidak berjenjang. Yang bisa digunakan yaitu juara 1 tingkat kabupaten bisa digunakan, atau juara 1 dan 2 itu perlombaan tingkatnya provinsi, ya. Atau kalau tingkat internasional atau nasional itu diambil juara 1, 2 dan 3, itu bisa digunakan. Ya. Selanjutnya peserta didik baru yang dari luar Kabupaten Sidoarjo yang berlaku adalah sertifikat akademik atau non akademik berjenjang perorangan juara 1, 2 provinsi dan juara 1, 2, 3 tingkat internasional atau nasional. Ya, untuk yang peserta didik yang dari luar, berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo, itu berarti bukan yang bergu tapi yang perseorangan saja. Ya, maksudnya yang bergu itu kalau seandainya lomba tersebut lomba yang bergu, ya. Contohnya mungkin ada lomba voli, mungkin itu kan bergu, ya. Sedangkan yang perorangan bisa digunakan, ya. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan prestasi hasil lomba pada jalur prestasi. Yang pertama yaitu sertifikat juara 1 lomba atau pertandingan akademik non akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh dinas, resmi dari dinas, ya. Yang kedua, calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik berjenjang ya, dengan juara 1 akademik tingkat kabupaten perorangan, atau juara 1 dan 2 akademik atau non akademik jika tingkat provinsi perorangan, atau diambil juara 1, juara 2 dan 3 akademik non akademik jika tingkat nasional atau internasional perorangan. Ya. Jadi yang dimaksud SMP negeri penyelenggara SKS ini adalah SMP negeri penyelenggaraan SKS itu sistem kredit semester, ya. Sistem kredit semester ini maksudnya nanti SMP tersebut bisa yang biasanya normalnya ditempuh 3 tahun tetapi bisa ditempuh 2 tahun, ya, dengan sistem SKS tersebut, ya. Oke, selanjutnya calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perorangan. Yang tidak berjenjang ini, ya, secara perorangan yang diambil adalah juara 1 tingkat internasional atau nasional. Jadi yang tidak berjenjang itu yang bisa digunakan adalah yang juara 1 saja. Juara 1 saja itu pun tingkat nasional atau internasional perorangan, ya, itu yang bisa diambil. Oke, sebagai pemberitahuan untuk SMP negeri penyelenggara SKS itu kalau berdasarkan tahun kemarin itu ada 6 sekolah. Yang pertama SMP negeri 1 Sidoarjo,
SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMP Negeri 5 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Taman, SMP Negeri 1 Sedati, sama SMP Negeri 1 Krian. Ya. Oke, selanjutnya calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Itu jika memiliki sertifikat akademik berjenjang, yang diambil adalah juara 1 akademik tingkat provinsi perorangan, ya. Kalau seandainya punya sertifikat internasional atau nasional, itu diambil juara 1, 2 atau 3, ya. Itu dengan syarat adalah sertifikatnya bidang akademik dan itu berjenjang. Contoh dari jenis-jenis sertifikat prestasi berjenjang. Kalau dalam akademik, contohnya yaitu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Kemenak. Itu yang akademik. Yang berjenjang non akademik itu ada 3. Yang pertama olahraga, yang kedua pramuka, yang ketiga seni. Ini maksudnya yang olahraga yaitu kompetisi olahraga siswa nasional (KOSN). Setelah itu ada ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah Aksioma Kemenak, pekan olahraga nasional PON, Kejurnas, Kejurprov, Porprov, pekan olahraga pelajar daerah Popda, Kejurkap, Porkap, Liga Pelajar atau LPI. Nah, Liga Pelajar Indonesia itu yang olahraga. Kalau pramuka itu dari tingkatnya LT3, LT4, LT5. LT3 itu ya setingkat kabupaten, kota. Untuk LT4 setingkat provinsi, LT5 setingkat nasional. Di bidang seni ada Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Ada Festival Literasi Siswa (FLS), ada Pekan Seni Pelajar (PSP), ada Gelar Tari Remaja atau Pagelaran Pertunjukan Seni Tradisional atau PPST, Konser Karawitan Anak Indonesia (KKAI), Aksioma Kemenak, ya. Ini dalam hal seni. Terus selanjutnya kompetisi atau olimpiade tingkat internasional dan nasional akademik non akademik perorangan tidak berjenjang. Ya, ini boleh sertifikatnya digunakan. Kompetisi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo akademik non akademik perorangan tidak berjenjang. Boleh ya ini ya. Nah, ini adalah penjelasan lomba-lomba yang ada akademik dan non akademik yang berjenjang. Nah, selanjutnya yaitu jadwal PPDB prestasi hasil penilaian sekolah. Ini yang tadi siswa teladan ya, dan juga jalur perpindahan tugas orang tua wali. Yaitu pendaftaran dimulai 30 Mei sampai 1 Juni 2021. Untuk verifikasi atau validasi data yaitu tanggal 2 sampai 4 Juni 2021. Pengumumannya 5 Juni 2021 pukul 2 siang. Selanjutnya daftar ulangnya yaitu tanggal 7 hingga 9 Juni 2021. Untuk jadwal PPDB jalur zonasi ya. Jadi setelah jalur prestasi ada jalur zonasi. Nah, jalur prestasi itu lebih awal dahulu sebelum jalur zonasi ya. Oke, selanjutnya jadwal PPDB jalur zonasi dan jalur afirmasi yaitu pendaftaran dimulai 7 sampai 9 Juni 2021. Verifikasi dan validasi data lapangan yaitu tanggal 10 hingga 15 Juni 2021. Pengumuman penetapan calon peserta didik baru tanggal 16 Juni 2021 pukul 2 siang. Daftar ulangnya yaitu 17 sampai 19 Juni 2021. Nah, apabila Bapak Ibu atau anak-anak itu ada yang kesulitan, bisa menghubungi Helpdesk PPDB ya, yaitu pada nomor ini 085 6944 90285 ya.
Oke, selanjutnya apabila nanti ada pertanyaan atau aduan bisa selalu mengecek di website ppdbsda.net karena semua informasinya berasal dari sana ya, termasuk nanti pendaftarannya juga dari sana. Oke, sekian dari saya. Apabila nanti masih ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar ya. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.